Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri video bahan ajar Ekonomi Manajerial dalam Perspektif Syariah. Bersama saya, Tika Yuniarti dari Prodi Ekonomi Syariah, Institut Islam Mambaul Ulum Jambi. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kita bisa mengelola bisnis dan mengambil keputusan manajerial tidak hanya untuk keuntungan tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan? Dalam video ini, kita akan mengungkap keterkaitan antara ekonomi manajerial dan ekonomi syariah. Mari kita jelajahi sebuah perjalanan intelektual dan spiritual menyingkap esensi ekonomi manajerial dalam perspektif syariah, sebuah topik yang bukan hanya relevan tetapi juga krusial bagi masa depan ekonomi kita. Mari kita buka tirai pembahasan ini dengan memahami dua pilar utama yang akan kita satukan. Di satu sisi ada ekonomi manajerial, sebuah disiplin ilmu yang laksana kompas bagi para pengambil keputusan. Ia adalah seni dan ilmu tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, alat-alat analisis, serta logika bisnis untuk membuat keputusan strategis dalam sebuah organisasi. Tujuannya jelas sekali bukan? Yaitu mencapai efisiensi, mengoptimalkan sumber daya, dan meraih keuntungan yang maksimal. Namun, di sisi lain, kita memiliki ekonomi syariah, sebuah sistem yang dibangun di atas fondasi ajaran Islam yang mulia. Ia bukan sekedar deretan aturan, melainkan filosofi hidup yang menekankan nilai-nilai luhur, keadilan yang merata, etika bisnis yang menjunjung tinggi moralitas, dan keberlanjutan yang memikirkan tidak hanya hari ini, tetapi juga generasi mendatang. Di sini, keuntungan materi bukanlah satu-satunya tujuan, melainkan bagian dari pencarian keberkahan dan kesejahteraan universal. Lalu, mengapa integrasi penting? Mengapa kita perlu menyatukan keduanya? Jawabannya adalah karena dengan mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam ekonomi manajerial, kita tidak hanya menciptakan entitas bisnis yang cerdas dalam meraup laba, tetapi juga perusahaan yang berintegritas, yang setiap langkahnya dilandasi oleh tanggung jawab sosial dan etika yang kokoh. Ini adalah formula untuk membangun bisnis yang tidak hanya kaya secara finansial, tetapi juga kaya nilai, membawa berkah bagi seluruh alam. Selanjutnya, mari kita telusuri bagaimana syariat Islam diimplementasikan secara konkret dalam operasional bisnis dan ekonomi manajerial. Di sini, ada 3 aspek fundamental yang menjadi landasan tak tergoyahkan. Yang pertama adalah motif bisnis Islam. Berbeda dengan paradigma bisnis konvensional yang seringkali didominasi oleh orientasi keuntungan semata, dalam Islam, motif bisnis melampaui batas materi. Ia adalah perjalanan spiritual untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan kesejahteraan bagi umat, dan menjadi agen kebermanfaatan di muka bumi ini. Keuntungan adalah hasil yang diharapkan, namun bukan tujuan akhir yang menghalalkan segala cara. Ia harus dicapai dengan cara yang halal dan thayyib. Kedua, aspek kejujuran. Dalam setiap untayan transaksi, setiap interaksi bisnis, kejujuran adalah mahkota yang tak boleh lepas. Islam mengajarkan transparansi penuh, menghindari penipuan sekecil apapun, menjauhi manipulasi data, dan menolak praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Integritas dan amanah adalah nilai yang tak bisa ditawar, membangun kepercayaan yang menjadi pondasi hubungan bisnis yang langgeng. Dan yang terakhir adalah prinsip keadilan. Keadilan adalah nafas dalam setiap detak jantung ekonomi syariah. Ia harus menaungi setiap aspek, mulai dari penetapan harga produk yang wajar, pemberian upah yang layak bagi karyawan, hingga distribusi keuntungan yang proporsional dan adil di antara para pihak. Tidak boleh ada eksploitasi, diskriminasi, atau penindasan. Setiap individu, setiap entitas berhak mendapatkan haknya secara penuh dan tanpa celah. Inti dari implementasi prinsip syariah dalam ekonomi manajerial ini terwujud secara nyata pada 2 area krusial. Yang pertama, manajemen keuangan syariah, dan yang kedua, penggunaan akad-akad syariah. Manajemen keuangan syariah adalah bagaimana kita mengelola aset, dana, dan arus kas perusahaan agar senantiasa berada dalam koridor hukum Islam. Ini berarti menjauhi riba, ketidakpastian yang berlebihan, dan perjudian.
kita akan fokus pada investasi yang halal dan produktif, pengelolaan likuiditas yang efisien, serta perencanaan keuangan yang kokoh berlandaskan syariah membawa berkah bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan. Kemudian, ini tak kalah pentingnya dengan penggunaan akad-akad syariah. Akad-akad ini adalah pilar-pilar kontrak yang sah dan adil dalam setiap transaksi. Ibarat fondasi bangunan, akad-akad inilah yang memastikan setiap kesepakatan bisnis berdiri tegak di atas prinsip keadilan dan keberkahan. Nah, untuk slide selanjutnya, kita akan mengurai satu persatu beberapa akad kunci yang menjadi tulang punggung transaksi syariah. Mari kita kenali lebih dekat 5 akad syariah fundamental yang banyak diterapkan dalam praktik ekonomi manajerial. Yang pertama adalah mudharabah. Mudharabah ini adalah model bagi hasil yang adil dan memitigasi resiko. Contohnya, misal nih, sebuah kemitraan di mana suatu pihak disebut sebagai pemilik modal itu menginvestasikan 100% modalnya, sementara pihak lain menyumbangkan keahlian dan waktu, juga tenaganya untuk mengelola bisnis tersebut. Nah, keuntungan yang dihasilkan akan dibagi berdasarkan proporsi yang disepakati bersama di awal. Namun, jika terjadi kerugian tanpa adanya kelalaian dari pengelola, maka seluruh kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Dan yang kedua adalah musyarakah. Berbeda dengan mudharabah, akad musyarakah adalah bentuk kemitraan yang lebih inklusif. Di sini, dua pihak atau lebih bersama-sama menyumbangkan modal dan bahkan bisa juga keahlian untuk sebuah proyek atau usaha. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan porsi kepemilikan modal atau kesepakatan lain yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Selanjutnya ada murabaha. Akad ini adalah salah satu yang paling sering kita jumpai dalam pembiayaan syariah. Murabaha adalah akad jual beli di mana bank dan institusi keuangan syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang transparan, yaitu harga beli ditambah margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Nasabah kemudian dapat membayarnya secara tunai atau cicilan. Transparansi harga adalah kuncinya. Dan yang selanjutnya, yang keempat, adalah ijarah. Ijarah adalah akad sewa-menyewa. Dalam akad ini, satu pihak menyewakan suatu aset, misalkan gedung, kendaraan, atau mesin, atau bisa juga jasa, kepada pihak lain dengan imbalan sewa yang telah ditentukan. Kepemilikan aset tetap berada di tangan pemberi sewa, sementara penyewa hanya memiliki hak untuk menggunakan atau memanfaatkan aset tersebut selama periode sewa. Ini mirip dengan sistem leasing, namun dengan batasan syariah. Dan yang terakhir ada wadi'ah. Akad wadi'ah adalah akad penitipan. Di sini, satu pihak menitipkan suatu barang atau uang kepada pihak lain untuk disimpan dan dijaga. Pihak yang dititipi memiliki kewajiban untuk menjaga amanah tersebut. Dalam beberapa bentuk, wadi'ah seperti wadi'ah yad domanah atau titipan yang memberikan jaminan, bank syariah dapat menggunakan dana tersebut dengan izin penitip dan memberikan bonus sebagai imbalan jasa penjagaan. Namun, tidak ada janji keuntungan tetap. Memahami dan menerapkan akad-akad ini adalah kunci untuk menjalankan operasional bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah. Memastikan setiap transaksi adalah berkah. Penerapan ekonomi manajerial syariah bukanlah sekedar alternatif belaka, melainkan sebuah pilihan unggul yang membawa segudang manfaat dan implikasi positif yang luas. Pertama, ia memperkuat integritas moral dan etika. Dengan prinsip syariah sebagai panduan, setiap keputusan bisnis akan selalu berada dalam koridor kebenaran, menumbuhkan budaya kerja yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Ini adalah fondasi kepercayaan yang tak ternilai harganya. Kedua, ia menggalakkan keadilan sosial dan distribusi. Fokus pada keadilan tidak hanya berhenti di pintu perusahaan, tetapi merembes hingga ke masyarakat luas. Ini mendorong praktik bisnis yang turut serta dalam pemerataan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan, dan memberdayakan komunitas. Ketiga, ia mengedepankan keberlanjutan ekonomi. Ekonomi syariah mendorong pandangan jangka panjang, bisnis yang tidak hanya tentang keuntungan instan, melainkan tentang bagaimana kita bisa tumbuh secara harmonis dengan alam dan masyarakat, memastikan sumber daya tetap terjaga untuk generasi mendatang. Ini adalah investasi bukan hanya untuk laba, tetapi juga untuk masa depan bumi. Dan yang tak kalah menarik, ini membuka cakrawala peluang karir yang sangat luas dan menjanjikan.
Dengan geliat ekonomi syariah yang semakin pesat di kancah global, dunia membutuhkan para profesional yang kompeten di bidang keuangan syariah, manajemen, akuntansi, dan berbagai sektor lain yang berlandaskan syariah. Ini adalah panggilan bagi Anda yang ingin berkarir dengan dampak positif. Melihat gelombang pertumbuhan yang ada, masa depan ekonomi manajerial syariah tampak sangat cerah laksana fajar yang menyingsing. Data-data global menjadi saksi bisu atas transformasi ini. Pada tahun 2022, kita menyaksikan pertumbuhan aset keuangan syariah global yang mencapai angka impresif yaitu 18%. Ini bukan sekedar angka, melainkan cerminan meningkatnya kepercayaan dan adopsi terhadap sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam ini. Secara total, aset keuangan syariah global pada tahun yang sama telah meroket hingga 3,5 triliun US dollar. Bayangkan skala dan kekuatan ekonomi yang kini dimiliki oleh sektor syariah. Di tanah air kita, Indonesia, geliat ini juga sangat terasa. Buktinya adalah dengan jumlah nasabah bank syariah di Indonesia sendiri telah mencapai 2,5 juta jiwa pada tahun 2023. Angka ini terus menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, membuktikan bahwa ekonomi syariah semakin diterima dan menjadi pilihan utama bagi banyak masyarakat. Tren positif ini menegaskan bahwa ekonomi syariah bukan lagi sekedar ceruk pasar, melainkan telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi global yang tidak bisa diabaikan. Dan disinilah peran ekonomi manajerial syariah akan menjadi sangat krusial sebagai mesin penggerak yang mengelola dan mengembangkan potensi luar biasa ini secara optimal dan beretika. Demikianlah pemaparan singkat namun mendalam mengenai ekonomi manajerial dalam perspektif syariah. Semoga setiap kalimat yang terucap dapat memberikan wawasan baru, memperkaya pemahaman kita, dan yang terpenting menginspirasi kita semua untuk mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek kehidupan, khususnya di ranah bisnis dan manajemen. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya untuk memperhatikan presentasi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.